Hai semua, nama aku Kania, salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Aku mengambil kelas komunikasi dan negosiasi bisnis. Dalam kelas ini kami ditugaskan untuk membuat presentasi individual bertemakan apapun. Nah, aku sebagai pecinta binatang akan membicarakan tentang sloth dan alasan mengapa mereka bergerak sangat lambat. Sloth atau dalam bahasa Indonesianya kungkang adalah salah satu mamalia paling lambat yang ada di muka bumi ini. Mereka biasanya beranjak kurang dari 50-60 langkah dalam sehari, atau bila dirata-rata mereka memiliki kecepatan hanya 30 cm per menit. Nah, gerakannya yang lambat ini membuat sloth memiliki reputasi yang buruk di mata manusia. Bahkan, namanya digunakan dalam Seven Deadly Sin yang berarti kemalasan. Sebelum aku menjelaskan lebih lanjut tentang alasan mengapa mereka bergerak secara lambat, ayo kita simak video ini. Yes, very funny, very funny. Can we please just focus on the test? Hey. Wait. Priscilla. Oh, no! Yes. Flash? Dalam video tadi kita bisa lihat bagaimana sloth merespon hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Seperti di saat seekor monyet merampas makanannya, sloth yang lambat cuman bisa pasrah karena dia tuh nggak punya kemampuan buat ngerebut makanannya lagi. Dan gerakan lambat sloth pun kadang dilebih-lebihkan sama manusia, seperti penggambaran tokoh Flash dalam kartun Zootopia yang merupakan seekor sloth. Dia digambarkan sangat-sangat lambat, walaupun pada kehidupan nyata sloth tuh nggak bergerak selambat itu. Sloth bergerak sangat lambat karena mereka memiliki tingkat metabolisme yang lebih rendah dibandingkan hewan lain. Ini berarti saat sloth memproses makanannya menjadi energi, mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan hewan lain. Tingkat metabolisme yang rendah berarti sloth membutuhkan makanan yang relatif sedikit. Biasanya sloth memakan daun atau ranting yang ada di pepohonan. Nah, sloth tuh memiliki perut multi kompartmen yang memudahkan mereka untuk mencerna selulosa tingkat keras yang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan yang mereka makan. Dengan tingkat metabolisme yang rendah, itu berarti sloth dihadapi oleh dua pilihan. Yang pertama, untuk memaksimalkan konsumsinya atau meminimalkan pergerakannya. Dan dari yang kita lihat, sloth lebih memilih untuk meminimalkan pergerakannya. Selain dengan bergerak secara lambat, sloth juga menyimpan energinya dengan cara tidur. Mereka bisa tidur 15-20 jam sehari. Dan sisa-sisa jam dalam harinya biasanya mereka gunakan untuk mencari makan atau cuman bergelantungan aja di atas pohon. Kelambanannya membuat sloth menjadi sasaran empuk bagi predator. Untungnya mereka dilengkapi senjata utama, yaitu cakarnya. Nah, tapi walaupun mereka udah dilengkapi cakarnya, mereka tetap gak bisa kalau misalkan kejar-kejaran sama predator. Saking lambatnya tuh mereka pasti bakal kalah. Nah, hal ini yang membuat sloth sadar akan posisinya di piramida makanan, sehingga mereka memutuskan untuk bertahan di atas pohon. Sloth biasanya menghabiskan hari-harinya bergelantung dari pohon ke pohon. Mereka hanya turun kalau misalkan mereka mau membuang kotoran aja, yang itu tuh sangat jarang dilakukan. Biasanya sloth membuang kotoran hanya 1 kali dalam 1 minggu. Hal ini dikarenakan makanan yang mereka konsumsi lebih banyak diproses menjadi energi. Namun saat ini sloth dianggap hewan yang hampir punah. Ini karena manusia banyak melakukan penggundulan hutan dan penangkapan. Biasanya sloth ditangkap dan dijadikan tourism attraction, di mana mereka dipajang dan manusia-manusia bakal datang terus foto-foto sama sloth itu. Nah, sebenarnya udah banyak cara yang dilakukan untuk melindungi spesies ini.
Salah satunya program ARPA for Life dari WWF, di mana mereka menggalang dana dan membantu pemerintah Brazil untuk melindungi 15 juta hektar hutan Amazon, yang hutan itu bisa dijadikan tempat sloth untuk hidup dengan tentram. Hewan sloth memiliki keunikan yang sangat menggemaskan, namun bukan berarti kita dapat mengurangi hak hidupnya. Sloth memang bukan hewan yang gagah, namun mereka dapat menginspirasi kita untuk berbuat lebih berhati-hati. Seperti yang sudah dikutip Confucius, it doesn't matter how slow you go as long as you do not stop. Jadi buat teman-teman yang suka sama sloth, ayo kita bantu lindungi sloth. Sekian presentasi dari aku, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan baru. Dadah!